Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tim gabungan periksa SPBU yang ada di Pasaman Barat. Belum terima gaji, puluhan petugas kebersihan Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta Bukit Tinggi unjuk rasa. Tukang jahit keliling, sulap mobil pickup jadi tempat usaha. Diiringi sorak-sorai warga yang menjadi penonton, beberapa pemuda desa Pungguang Ladiang berjibaku menangkap buaya di Sungai Mangoy. Menangkap buaya di sungai bukanlah perkara mudah. Pasalnya, selain buas, buaya tersebut juga termasuk buaya yang besar dengan panjang hampir 3 meter. Namun berkat kerja keras, buaya tersebut berhasil dijerat warga. Meski awalnya jerat tersebut tidak pas menjerat lehernya, namun dengan kegigihan yang luar biasa, pemuda setempat berhasil menjeratnya dan menarik buaya tersebut beramai-ramai ke daratan. Buaya juga melakukan perlawanan saat ditangkap. Namun tenaga buaya tak sebanding dengan tenaga warga yang menjeratnya. Usai ditangkap, buaya muara dengan panjang 2,5 meter ini dibawa ke tempat lapang, menunggu petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Buaya ini pun menjadi tontonan warga. Warga memperkirakan ada 4 ekor buaya yang berkeliaran di sepanjang aliran Sungai Mangoy. Penangkapan terpaksa dilakukan karena keberadaannya sangat meresahkan warga, terutama bagi mereka yang beraktivitas setiap hari di sepanjang sungai. Saya rasa sudah meresahkan karena kami sering beraktivitas di sungai, kayak menjaring ikan, menggali pasir, jadi ada rasa ketakutan lah. Makanya kami berinisiatif untuk menangkap karena orang BKSDA terlalu lambat dalam penanganan. Rencananya, buaya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat agar hewan yang dilindungi ini bisa dikembalikan ke habitatnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tim Tipiter Mabes Polri bersama Polres Pasaman Barat memeriksa 3 unit SPBU di Pasaman Barat. Hal ini dilakukan karena ditemukannya solar di lokasi tambang emas ilegal yang digerebek polisi sehari sebelumnya. Polisi menanyakan langsung kepada pengelola SPBU dan kepada petugas pengisian BBM apakah menjual solar kepada para penambang emas ilegal. Sebab disinyalir solar-solar yang ditemukan di tambang emas ilegal berasal dari SPBU yang ada di Pasaman Barat ini. Namun pengelola SPBU dan petugas pengisian BBM membantah telah menjual solar pada penambang ilegal. Solar yang mereka jual kepada para pelanggan yang sudah terdaftar sesuai aturan yang berlaku. Saya setiap hari dan setiap saat memberi informasi ke anggota saya untuk melayani konsumen sesuai dengan barcode yang mereka punyai dan kapasitas yang mereka dapatkan. Sekarang banyak nggak orang yang mengeluh barcode ini, Pak? Sampai sekarang alhamdulillah nggak ada. Selagi di dalam kuota mereka silahkan aja akan itu. Sementara menurut Kasubdit 2 Tipiter Bareskrim Mabes Polri, tim gabungan telah berkoordinasi dengan Pertamina dan meminta kepada petugas atau pemilik SPBU agar tidak menjual BBM jenis solar subsidi kepada penambang emas ilegal. Kami sudah koordinasi dengan Pertamina juga Sumatera Barat, kemudian kepada pemilik SPBU kita tekankan wanti-wanti jangan melayanin mereka. Apabila terbukti melayanin untuk pelangsir-pelangsir itu jelas kami akan tindak, cabut sanksi administrasi juga. Sampai saat ini kami lihat distribusinya cukup, stoknya cukup, tapi penekanan kami jangan disalahgunakan melayani pelangsir-pelangsir.
Jika ditemukan menjual solar pada penambang ilegal atau pembeli langsir yang berulang-ulang, polisi akan menindak tegas petugas SPBU tersebut. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Puluhan petugas alidaya kebersihan Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta Bukit Tinggi Senin siang menggelar unjuk rasa. Mereka berkumpul di depan gedung rumah sakit swasta itu untuk menemui pihak pengelola rumah sakit. Mereka berharap pengelola rumah sakit bisa mendesak perusahaan alidaya yang mempekerjakan mereka agar segera membayarkan gaji yang telat dibayarkan. Selain gaji yang terlambat dibayarkan, tenaga kebersihan ini juga mempertanyakan tunjangan hari raya yang belum sepenuhnya dibayarkan perusahaan, yakni sebesar Rp2.700.000. Mereka baru menerima separohnya. Sedangkan sampai kini kami tidak mendapatkan pembayaran gaji. Pihak rumah sakit sudah menelpon, sudah konfirmasi sama PT, tapi jawaban PT diam saja. Sudah kami WA, sudah kami telepon, PT tidak menanggapi kami. Kawan-kawan ada yang mau bayar cicilan, bayar kos untuk belanja anak, kami tidak bisa gitu. Kalau kayak gini-gini terus, kami harus gimana gitu. Takutnya kalau kami nggak ada duit, otomatis dia nggak pergi bekerja. Otomatis yang bekerja berarti kami nggak memberikan pelayanan ke rumah sakit gitu. Setidaknya PT ini diberi teguran yang keras lah itu biar ke depannya tidak berkelanjutan. Menurut pihak rumah sakit, terlambatnya pembayaran gaji pekerja petugas kebersihan ini karena perusahaan tenaga alidaya ini belum melengkapi persyaratan seperti iuran BPJS karyawan. Kita akan melakukan pembayaran gaji karyawan itu sesuai dengan prosedur yang sudah ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT terkait dengan gaji angpauan gaji karyawan, kemudian pembayaran BPJS. Kalau semua persyaratan itu sudah dilengkapi oleh perusahaan, kita akan membayarkan sesuai dengan prosedur yang ada di rumah sakit. Kenapa perusahaan terlambat membayarkan BPJS kita nggak tahu. Saat menggelar orasi, salah seorang petugas kebersihan pingsan dan dilarikan ke UGD rumah sakit. Diduga karena kelelahan. Mereka berharap haknya dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, karena biaya ekonomi dan kebutuhan mereka bergantung kepada gaji yang diterima dari perusahaan alidaya tersebut. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Seiring dengan tuntutan ekonomi keluarga, seorang warga asal Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berkeliling kampung menawarkan jasa menjahit permak pakaian. Awalnya usaha Effendi ditertawakan banyak orang, karena di pesisir selatan tak ada penjahit keliling, yang ada hanya penjahit yang berdiam di toko atau di kedai pinggir jalan. Namun lambat laun dianggap biasa, bahkan dibutuhkan masyarakat. Keuntungannya, warga yang ingin memermak pakaian, seperti memotong dan memperkecil celana dan baju, tidak lagi repot pergi ke tukang jahit, tapi hanya cukup menunggu di depan rumahnya. Effendi tak mematok tarif resmi, tapi berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000, tergantung kerumitan pakaian yang akan dipermaknya. Dalam satu hari, bapak 3 anak ini bisa mendapatkan upah hingga Rp200.000. Hasil usaha tersebut dapat digunakan memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya kuliah anaknya. Oh, dulu awal-awalnya pertama orang lihatnya kaget, ada yang ketawa, ada katanya lucu. Lama-lama dia mikir bagus juga itu ide bapak itu, ya kan? Karena kita ngejahit nggak perlu ngantar-ngantarin jauh-jauh lagi, ya kan? Makanya sampai sekarang alhamdulillah orang-orang udah pada tahu. Harga permak celana 20.000. Kadang-kala pelanggan ada yang minta 15, diterima juga. Karena hasil yang menjanjikan, usaha yang baru dilakoni Effendi 2 bulan lalu ini akan dikembangkannya dengan menjangkau pasar yang lebih luas ke sejumlah kecamatan tetangga, diantaranya ke Kecamatan Ampek Jurai dan Koto 11 Tarusan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.